Halo pemirsa, menculik balita anak majikannya, seorang asisten rumah tangga di Situbondo, Jawa Timur ditangkap warga. Pelaku berdalih diperintah guru spiritualnya dengan imbalan uang. Saya Syafinas Nasyar, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Manggi padat merayap. Melotor 29 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 bantuannya 87 jajaran kuda 86. Diduga alami pecah ban, sebuah mobil hilang kendali menghantam pengendara motor di underpass Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Akibatnya 2 pengendara motor terluka parah. Pengguna jalan underpass di kawasan Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dikejutkan dengan kendaraan mobil yang hilang kendali dan menabrak pengendara motor. Peristiwa berawal dari mobil yang melaju dari arah Pondok Indah menuju ke Kebayoran Lama tiba-tiba oleng dan menabrak kendaraan roda 2 di depannya. Akibatnya 2 orang dilarikan ke Rumah Sakit Fatmawati akibat luka serius. Diduga mobil mengalami pecah ban pada bagian depan. Motor ini nyalip, terus ditabrak dengan kendaraan ini. Tapi kalau saya lihat dari kenyataan, mobil ini bannya pecah. Mungkin pecah ban dulu, buang, baru nabrak motor. Yang pastinya saya nggak tahu persis. Yang saya tahu sementara ya seperti itu aja. Korbannya ada berapa orang, Pak? Korbannya sementara ini ada 2 rumah sakit. Itu kendaraan bermotor ya, Pak? Kendaraan bermotor. Kasus kecelakaan masih dalam penyelidikan Laka Lantas Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Rio Mani melaporkan. Kaget diklakson supir bus Trans Metro Daily. Pengendara motor yang berboncengan 3 mengerem mendadak. Akibatnya seorang pria yang ada di boncengan motor terpental dan tertabrak bus hingga tewas di lokasi. Tangis histeris pecah saat keluarga melihat korban tewas bersimbah darah usai tertabrak bus Trans Metro Daily di Jalan Sisingamangaraja, Medan, Sumatera Utara. Korban ditemukan tergeletak di jalan. Saksi menyebut kejadian berawal saat korban bersama 2 rekannya berkendara motor dengan berboceng 3 terkejut saat melihat bus Trans Metro Daily yang melaju dari arah Jalan Sisingamangaraja menuju ke Jalan Amplas menepi dengan membunyikan klakson hingga korban berhenti mendadak. Di saat bersamaan korban pun terjatuh dan terpental ke jalan hingga tertabrak bus. Korban yang berboncengan 3 ini kemungkinan kaget sehingga terjatuh ke sebelah kanan, mengakibatkan si korban itu terlindas bagian kepalanya dengan ban belakang bus Metro Daily. Korban dievakuasi petugas Laka Lantas Polsek Patumbak ke rumah sakit. Sementara supir bus Trans Metro Daily dan mobilnya diamankan ke Mapo Polsek Patumbak. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Pemirsa, seorang pria ditemukan tewas tenggelam di Kali Muara Karang, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Diduga korban terjatuh dari jembatan. Warga dihebohkan dengan aksi pencarian korban tenggelam di Kali Muara Karang, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Seorang pria diduga melompat dari atas jembatan dan tenggelam. Peristiwa berawal saat warga yang melintas dikejutkan dengan suara teriakan dari atas jembatan. Sontak warga berupaya menyelamatkan korban, namun korban menghilang. 2 jam pencarian, korban akhirnya ditemukan dalam kondisi tewas di dasar sungai.
tidak ditemukan adanya identitas pada tubuh korban. Dia udah di tengah-tengah, akhirnya karena dia minta tolong, takbir Allah Akbar, minta tolong, akhirnya saya langsung jebur saya tolongin, udah sampai ke pinggiran, jebur lagi sendiri. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan melaporkan. Sebuah minibus menabrak separator busway di Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kencangnya benturan membuat separator Transjakarta hancur. Akibatnya 2 pengendara motor yang berada di belakang mobil turut menjadi korban. Akibat hilang kendali, minibus ini ringsek usai menabrak separator busway di Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kencangnya hantaman mobil membuat separator bergeser ke badan jalan. Akibatnya 2 orang pengendara sepeda motor yang melintas turut menjadi korban tertabrak separator. Diduga kecelakaan terjadi karena pengemudi minibus yang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Pondok Indah menuju Permata Hijau hilang kendali saat mencoba keluar dari jalur Transjakarta. 2 pengendara motor mengalami luka serius. Di belakang mobil ini nih, pokoknya kronologisnya tuh dia katanya mau belok ke kiri, katanya ada expander, klakson dia kaget, akhirnya dia nabrak pembatas, pembatasnya kan malang begini, ini di belakangnya yang ngajar pembatas, udah dah tuh, nggak tahu lagi mana. Kecelakaan ini mengakibatkan kemacetan panjang dari arah Pondok Indah menuju ke Permata Hijau. Kecelakaan ini masih dalam penyelidikan Unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Helmi Sangjambati melaporkan. Seorang pria di Medan, Sumatera Utara dikepung warga lantaran melakukan aksi pelecehan seksual mempertontonkan alat vitalnya pada wanita penjual ayam penyet. Suami korban nyaris berkelahi dengan pelaku. Warga di kawasan Menteng, Kota Medan, Sumatera Utara nyaris menghakimi seorang pria yang nekat memamerkan alat vitalnya pada seorang wanita penjual ayam penyet. Pelaku yang tertangkap tangan sempat membantah aksinya sebelum diamankan. Petugas sempat kesulitan saat akan mengevakuasi pelaku yang dikepung warga. Menurut warga, peristiwa berawal saat pelaku yang tidak diketahui identitasnya ini meminta air minum pada pedagang ayam penyet. Suami korban yang mengetahui kejadian ini nyaris terlibat perkelahian dengan pelaku. Oh, dia kemarin ngapain? Ya, alasannya dia pura-pura mau minum. Di? Numpang minum. Di mana? Di ayam penyet. Ternyata kelaminnya dikasih tunjuk sama istri si yang punya. Lalu terjadi keributan di situ, Pak ya? Pelaku kini diamankan di Mapolsek Medan Area untuk proses lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Saddam Hussein melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah saat cuaca hujan. Seorang petugas keamanan tersambar petir saat berjalan kaki sambil memegang payung di Cilincing, Jakarta Utara. Akibatnya korban mengalami luka bakar. Abdul Rosid, petugas keamanan perusahaan di kawasan Sakapura, Cilincing, Jakarta Utara, melintas di area terbuka dengan membawa payung dan alat komunikasi handy-talkie di bahu kiri. Beberapa meter berjalan, tiba-tiba korban tersambar petir hingga terjatuh. Saat itu, korban akan mengambil gambar serial number barang yang akan masuk. Sontak kejadian ini membuat kaget, para pekerja pun langsung mengevakuasi korban ke rumah sakit. Saat kejadian, lokasi tengah turun hujan. Meski selamat dalam kejadian ini, namun Abdul Rosid harus menjalani perawatan akibat luka bakar yang dialaminya. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Seorang pengendara motor terluka parah akibat dianiaya pelaku begal di Cilodong, Depok, Jawa Barat. Korban berteriak minta tolong hingga warga berdatangan dan pelaku gagal menggasak motor korban.
Kamera CCTV merekam aksi kawanan begal bersenjata tajam menyerang seorang pengendara motor di tengah malam di kawasan Jalan Abdul Ghani 1, Cilodong, Depok, Jawa Barat. Diduga para pelaku ini ingin menggasak motor korban namun gagal lantaran korban berteriak hingga mengundang warga sekitar. Dalam aksinya ini, 3 pelaku berboncengan motor menggunakan senjata tajam mengejar korban yang berkendara sendirian. Pelaku gagal menggasak motor hanya mengambil kunci motor korban. Dari aksinya ini, korban terluka di bagian tangan akibat terkena sabetan senjata tajam. Warga menyebut mengetahui kejadian ini setelah korban berteriak meminta tolong. Warga membawa korban ke rumah sakit. Saya lihat di video itu dia ngambil kunci motor sama power bank. Punya korban? Iya, punya korban. Jadi cuma kunci motornya aja. Berarti terlihat di CCTV pelaku 3 orang boncengan? Satu motor? Satu motor, bertiga. Yang di tengah itu dia pakai topeng, terus yang di tengah juga bawa celurit. Berarti yang ngebacok? Celurit 2 orang. Oh, 2 orang? Yang ngebacok itu yang di belakang. Hingga kini para pelaku masih diburu Satreskrim Polsek Sukma Jaya Kota Depok, Jawa Barat. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky melaporkan. Pencurian motor sport di parkiran rumah kos di Taman Sari, Jakarta Barat terekam CCTV. Pelaku mudah beraksi lantaran pemilik rumah kos melarang kunci stang motor. Seorang pria yang masih menggunakan helm masuk ke parkiran rumah kos di Jalan Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat. Melihat situasi sepi, pelaku beraksi merusak kunci kontak motor yang terparkir. Gagal, pelaku justru mengincar sebuah motor sport yang terparkir di samping pintu pagar. Tak butuh waktu lama, pelaku membawa kabur motor sport yang tak terkunci. Diduga pemilik rumah kos melarang mengunci motor sehingga kondisi ini dianggap memuluskan aksi pencurian. Korban yang saat itu sedang bekerja baru mengetahui motornya hilang setelah diberitahu penjaga rumah kos. Dia bilang, motor lo kok nggak ada gitu. Saya kaget. Pas saya lihat udah nggak ada. Saya cek CCTV, kejadiannya pagi jam 7.11 lah. Di sini dilarang kunci setang. Oh, dilarang kunci setang. Kunci setang. Seharusnya sih ada penjagaan gitu. Korban telah melaporkan kasus pencurian motor ini ke polisi. Dari Jakarta, Miftol Gani melaporkan. Seorang gadis cantik pengendara motor terekam CCTV mencuri 2 tabung gas 3 kg di warung di Bandung, Jawa Barat. Pelaku nekat memarkirkan sepeda motornya dekat warung korban saat siang hari. Kamera CCTV ini merekam aksi seorang wanita pengendara motor mencuri tabung gas 3 kg di salah satu warung di kawasan Maler Utara, Batu Nunggal, Bandung, Jawa Barat. Pelaku dengan santainya masuk ke dalam warung dan menggasak 1 tabung gas yang ditaruhnya di bagian depan motor. Tak berhenti di situ, pelaku masuk lagi ke dalam warung, kembali menggasak 1 tabung gas 3 kg. Pelaku membawa kabur 2 tabung gas 3 kg. Aksi pelaku terbilang nekat karena dilakukan di siang hari di kawasan padat penduduk. Lihat di CCTV mah dia teh langsung berhenti aja di depan warung. Pas naik motor, lihat tabung, berhenti ngambil 1 dulu. Terus disimpan di motor. Udah disimpan di motor teh, kayaknya teh masih sepi, kayaknya dia pikirannya masih sepi. Terus tabungnya disimpan di tetangga sebelah. Terus ngambil lagi 1 lagi. Diduga pelaku telah berulang kali beraksi di lokasi lain. Pelaku masih diselidiki polisi. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David melaporkan. Pemirsa, seorang remaja hilang setelah terlibat keributan di dekat Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat. 2 orang mencebur ke aliran sungai, 1 orang hilang diduga tak bisa berenang. Tim gabungan relawan dan SAR Bekasi menyusuri aliran sungai Kalimalang hingga sejauh 4 km mencari Kurnia Sandi. Dini hari sebelumnya, Kurnia bersama temannya nekat menceburkan diri ke Kalimalang karena menghindari perkelahian. Teman Kurnia ditemukan selamat. Ada 5 orang main
main ke salah satu tempat hiburan malam. Lalu ada permasalahan apa sih juga nggak ngerti. Dia dikejar-kejar. 3 orang selamat, nggak nyebur kali, yang 2-nya nyebur kali. Yang satunya ditolong sama warga, yang satunya enggak. Pencarian korban terkendala aliran Kalimalang yang sempat meluap karena hujan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Tak lama lagi akan diwisuda, seorang mahasiswa ditemukan tewas dengan 30 luka tusukan. Keluarga korban histeris. Ikuti informasi selengkapnya tetap di Serkap. Bantuannya 8 untuk jalan kuda.